Keyakinan itu seharusnya membuat manusia semakin sadar, bukan semakin kebal terhadap pertanyaan. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin seseorang merasa paling benar, semakin ia alergi terhadap kritik. Padahal kebenaran sejati tidak pernah takut diuji. Yang takut diuji hanyalah keyakinan yang dibangun di atas asumsi, bukan pemahaman. Dan disinilah semuanya mulai terbuka. Ketika satu persatu pertanyaan sederhana diajukan, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji apakah fondasi iman itu benar-benar kokoh atau hanya tampak kokoh dari luar. Apa kabar Bang Ridwan? Sehat. Bang, ku dengar-dengar abang katanya sudah murtad dari Islam. Kata siapa? Oh, masih Islam. Ku pikir udah murtad. Kalau nggak sholat itu gimana? Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali, maka dia akan dibakar di neraka 70 tahun. Betul? Betul nggak? Iya betul. Iya. Bayangkan sudah berapa kali Anda meninggalkan sholat? Kali 70. Ayo kamu habis gak? Habis. Tapi tenang Bang, tenang. Katanya kunci surga itu hanya menyebutkan 2 kalimat syahadat saja. Itu kunci surga. Mau Anda sholat, mau Anda zina, mau Anda curi, tetap surga itu nanti. Kok Nikmat mudah sekali dapat surga? Lah, memang itu ajaran Nabi. Mau saya tunjukkan dalilnya? Mau saya tunjukkan dalilnya? Iya. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Makanya di dalam agama Anda itu, Bang, tidak penting Anda itu ini segala. Yang penting ucap syahadat aja, surga. Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Saya tidak bohong, Bang. Saya kalau ngomong itu selalu adalah dalilnya. Yang benci kepada saya itu adalah cuman orang-orang yang dia itu tidak bisa membantah omongan saya. Ya. Perhatikan. Kita ulang-ulang yang sudah terjadi. Nih ya, saya balikan ya kamera saya. Saya balikan kamera saya, tolong dengarkan ini. Dengar gak tadi? Kedengaran gak? Kedengaran? Man qala. Kalau kita terjemahkan, siapa yang berucap, siapa yang berkata. Man qala, siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka orang tersebut masuk surga. Kaget sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia seorang pezina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia berzina? Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia mengucapkan syahadat, masuk surga dia. Apalagi kalau Anda masuk kubur, beli buku ini. Sebentar nih, saya kasih tunjuk. Kalau Anda masuk kubur, jangan lupa bawa buku ini. Sebentar, saya balikin dulu. Nih, saya balikin dulu ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Bagi kalian harus membawa buku ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa jawab pertanyaan alam kubur. Saya balik dulu. Kelihatan? Kelihatan kan? Ya. Nah, ini Kelihatan. bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban.
Makanya kalian itu harus fokus ke sini saja. Percuma kalian sholat, beramal soleh, naik haji. Nggak bisa jawab, pusing juga. Makanya nanti di alam kubur ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kalau kau benar jawab itu surga kau. Nah, makanya masuk surga di dalam iman kalian itu tergantung kunci jawaban. Betul. Betul. Ya. Iya. Percuma kau juga beramal soleh, nanti kau nggak bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Siapa ya? Lupa mau kunci jawaban tadi ya. Ya itu beneran ya itu Bang. Loh, ini betulan ini. Kau pikir ini yang mengarang ini saya? Yang bikin buku ini siapa nih? Bocoran kunci jawaban nih. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Enggak, itu yang ngomong begitu tuh udah pernah ke alam kubur apa gimana? Nah, makanya itu. Justru itu yang seharusnya menjadi bahan pertanyaan Anda. Harusnya itu Anda di dalam tidur Anda yang tak kunjung-kunjung bisa tidur. Anda bertanya, apakah benar nanti kalau mati ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Udah gitu nanyanya pakai bahasa Arab lagi. Itu pakai buku, pakai pulpen ya Bang? Lu makanya itu nanyanya pakai bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiuka. Memang gitu. Gimana kalau kau nggak bisa bahasa Arab? Makanya mumpung lagi hidup, kalian harus kursus bahasa Arab. Bayar ke pondok-pondok pesantren. Enggak, kalau surga itu Pak, kuncinya digembok, didorong apa digeser Bang? Nah makanya itu pertanyaannya begini. Siapa yang bercerita tentang surga di dalam iman kalian? Rasul, baginda, nabi. Siapa yang bercerita tentang alam kubur? Baginda nabi. Siapa yang bercerita bahwa nanti di surga ada perempuan-perempuan dengan susu-susu yang besar-besar? Baginda nabi. Pertanyaannya, di mana sekarang nabi? Di mana coba kau jawab dulu coba. Di mana sekarang? Di mana dia? Di surga. Surga. Coba nih. Saya tunjukkan dulu. Kau bilang surga. Waduh. Kalau abang tunjukin saya bilang surga aja. Saya kasih tunjuk. Saya tunjuk. Kau bilang surga. Lalu ini rumah siapa? Coba. Ini apa ini yang dikunjungi oleh umat ini? Makam Nabi. Kok kau bilang Nabi di surga? Nabi bukan di surga. Dia ada di makamnya. Tuh. Ya. Ini ada makam Nabi di Madinah. Inilah kuburnya. Kau bilang di surga. Tidak boleh begitu, Bang. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang merupakan fitnah terhadap sang Nabi. Begitu. Sang Nabi itu, Bang, berpesan. Apa pesan daripada sang Nabi? Supaya kalian itu percaya kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Supaya kalian beriman kepada Injil. Kan begitu. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Karena kalian tidak percaya kepada Quran, kalian percayanya malah kepada kitab hadis. Kalian percayanya malah kepada kitab karangan ulama A, ulama B, ulama C, ulama D. Itu kitab kalian. Makanya yang kalian bahas di masjid itu adalah kitab karangan ulama. Begitu ya. Jadi Bang Ridwan, saya cuma mau bilang begini. Siapakah yang kita bisa percaya? Yang naik ke surga atau yang masuk ke dalam kubur? Siapa yang bisa kita percaya? Yang tahu jalan ke surga atau yang tidak tahu jalan ke surga? Siapa yang mau bisa kita percaya? Orang yang mati di dalam kubur tidak bangun-bangun lagi atau orang yang mati kemudian bangkit?
Bagaimana dia bisa bercerita tentang kubur sementara dia tidak pernah masuk kubur? Masuk kubur tapi nggak keluar lagi. Begitu, Bang. Makanya, Bang, yang mengetahui hal-hal yang demikian itu hanyalah Yesus. Dan Yesus sudah berfirman, barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Begitu, Bang. Jadi, Bang, bagaimana kita bisa mempercayai tentang kehidupan yang akan datang? Coba, Bang, sekarang aku tanya sama Bang. Adakah kehidupan setelah kematian di dalam iman Anda? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena nggak ada, semua cuma cerita. Coba, Umar bin Khattab mati di dalam kubur. Tidak ada kebangkitan. Siapa lagi? Bahkan Nabi mati di dalam kubur, tidak ada kebangkitan. Jadi cerita kebangkitan orang mati di dalam iman Anda itu hanyalah omong kosong. Semua itu isapan jempol, nggak ada. Nggak ada. Tetapi di dalam kekristenan, Bang, ada kebangkitan itu. Ada kehidupan setelah kematian itu. Apa buktinya? Yaitu Yesus. Demikianlah kami memiliki pengharapan tentang akan adanya hidup setelah kematian, Bang. Seperti itu. Kalau Yesus tidak bangkit mengalahkan maut, Bang, maka, Bang, semua agama itu sebaiknya dilemparkan saja ke tong sampah. Iya, karena nggak ada kebangkitan, itu hanya omong kosong. Kalau Anda bercerita tentang kebangkitan orang mati, sementara di dalam agama Anda tidak ada, itu tidak pernah terjadi, maka semua itu hanyalah omong kosong. Sementara kekristenan itu ada akibat daripada kebangkitan Yesus. Itulah pondasi dasar yang paling utama. Seperti itu. Kebangkitan Yesus itu. Ya, seperti itu ya. Jadi semoga Anda mengikuti dia. Apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bang, kita semua buta, Bang. Kita nggak ngerti hal-hal yang demikian itu, Bang. Hanya Yesus yang sanggup menuntun dan memimpin kita. Ya, kita nggak usah hidup yang muluk-muluk. Nggak usah hidup yang ruwet-ruwet, Bang. Contoh yang ruwet itu begini, Bang. Yang ruwet tuh begini. Jam sekian dipanggil. Jam sekian dipanggil. Cuci tangan lagi. Cuci. Ribet, Bang. Ruwet hidupmu. Ruwet. Ruwet hidupmu. Mengikut Yesus sederhana saja, Bang. Mengikut Yesus menjadikan Yesus sebagai pemimpin di dalam dirinya. Hidup benar, berusaha hidup benar seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Begitu, Bang, ya. Ya, jadi nggak ribet, Bang. Cuci tangan, nanti cuci tangan lagi, bentar lagi cuci tangan lagi. Ruwet, Bang, ya, ruwet hidup, ruwet. Oke? Kenapa saya dikatakan oten, Bang? Ya makanya itu tadi di awal saya tanya, apakah Anda ini sudah murtad atau bagaimana? Iya, itu di bawah itu pada katanya saya oten. Emang harus gimana sih saya? Coba Anda bacakan dulu satu surat di dalam Quran, coba. Baca satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, tuh, itu kayaknya doa itu, Bang, doa pembukaan UUD. Iya, dia ini muslim, teman-teman, muslim. Cuman dia sudah karena sering nonton di TV, dia memang udah pikirannya memang sudah berubah. Persepsi terhadap iman Islamnya itu sudah berubah. Hanya saja dia masih belum. Makanya kita tunggu kabar dari Anda ini ya. Tunggu kabar Anda sudah ini. Oke lah, Bang, ya, seperti itu ya, Bang, ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya.
Oke, baik. Terima kasih. Saya turunkan. Ya. Aduh. Oh, berat tentunya. Ayo, silakan. Yang berikutnya. Kita kasih naik ada Bagas Saputra. Silakan Bagas Saputra. Halo Bagas Saputra. Halo, ya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya Muslim, Bos. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Saya mendengar. Koreksi kalau saya salah, silakan. Silakan Bagas, kamera nyala dulu Bagas. Ya, oke. Saya bantu dari sini. Tuh, sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke, thank you. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, lanjut yang tadi malam itu, Bang. Yang mana itu? Yang mana? Ya, yang tentang kuburan itulah. Oh, yang gini, Bang, gini. Bercerita tentang agama itu kita bercerita tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah kematian, betul? Ya, betul. Betul. Nah, bagaimana kita percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu sungguh benar-benar ada? Karena selama ini orang mati nggak bangun-bangun lagi, mereka di sana semua. Betul? Betul nggak? Ya, betul. Nah, dari sepanjang sejarah umat manusia ini, dari mulai zaman dulu sampai sekarang, ya, semua orang tuh mati, dan kalau sudah mati dia nggak bangun-bangun lagi, di situ terus dia nggak pulang-pulang. Adapun cerita orang mati bangun lagi, ya, cerita-cerita tersebut kita harus bisa bedakan apakah itu termasuk fiksi, apakah itu termasuk betul-betul peristiwa sejarah. Nah, ini kita harus kaji. Nah, dulu zaman saya masih kecil juga ini, ya. Dulu di Antep itu ada namanya misteri. Nah, namanya Pak Umar itu ya, yang sering bangunkan sholat subuh. Tahu film itu masih ingat nggak? Pak Umar, dia sudah meninggal, tetapi dia bangun dari kubur, suka bangunin orang subuh. Naik sepeda, tok, bangun subuh. Itu ceritanya cerita fiksi, cerita dongeng, begitu loh. Nah, sekarang Bang, kalau kita membaca sejarah agama Islam, apakah Muhammad dikatakan bangkit dari kuburnya, mengalahkan kematian? Saya kan sudah bilang sama Abang itu. Allahu a'lam bisawab. Jangan bilang walau-walam, Bang, karena memang di dalam sumber literasi Islam, Muhammad itu tidak pernah diceritakan bangkit mengalahkan maut, betul? Ya, betul. Iya, dia masih ada di dalam kubur. Nah, sementara di dalam literasi agama Kristen, tokoh yang bernama Yesus itu bangkit, Bang. Kebangkitannya itulah yang bikin heboh dan membuat murid-murid itu memberitakan tentang namanya. Nah, artinya begini, di dalam iman kekristenan, kebangkitan Yesus itu merupakan segel. Kebangkitan Yesus itu merupakan hal dasar menjadi percaya tentang adanya kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak punya dasar untuk mempercayai kebangkitan itu. Karena Yesus bangkit artinya kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian, itu sungguh-sungguh nyata. Karena Yesus bangkit. Nah, makanya Bang, Kristen itu adalah suatu ajaran yang didasari atas kebangkitan Yesus. Punya dasar untuk mempercayai kebangkitan. Nah, Anda dasar apa yang Anda percaya untuk mempercayai kebangkitan? Sementara Muhammad masih di dalam kubur.
Berarti cerita-cerita azab kubur, cerita kebangkitan, itu tidak lebih daripada isapan jempol. Karena tidak pernah kejadian. Begitu loh. Nah, sekarang Bang, di sini saya mengajak kalian. Mari kita ikut, kita dituntun oleh seseorang yang mengetahui jalan kepada hidup yang kekal itu, yaitu Yesus. Kita jangan ngikutin Muhammad. Muhammad saja tidak tahu jalan menuju hidup yang kekal. Buktinya dia masih ada dalam kubur. Bagaimana dia mau menuntun kita kepada hidup, sementara dia sendiri di dalam kubur? Seperti itu. Yang sanggup menuntun kita kepada hidup adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Seperti itu. Itulah yang harus Anda renungkan. Siapa Yesus itu? Baca di Injil. Nggak usah beli-beli ke toko buku Bang. Apalagi program pengadaan Quran seperti Uncu PI. Itu program ngada-ngada. Sekarang sudah zamannya paperless. Sekarang sudah zamannya tanpa kertas. Download di HP Anda ada. Ngapain repot-repot beli buku-buku? Bahkan kalau Anda malas baca, sudah ada sekarang Alkitab MP3. Jadi Anda tinggal dengar saja. Namanya audio Bible atau Alkitab suara. Seperti itu. Download saja. Bang Anda Idris. dengar ya. Gimana? Ya. Itu Yesus kan Tuhan. Nah, dia mati terkutuk apa bisa dikatakan Tuhan Bang? Katanya Bang, Tuhan tuh belajar dulu. Ambil yang saya bilang tadi, download Alkitabnya, baca, dengerin dulu. Anda harus lulus dulu kelas 1. Kelas 1 belum lulus, jangan kelas 6. Udah saya bilang kemarin pesan saya. Belum Anda laksanakan kan? Nah. Seperti itu ya. Iya, belum juga lulus kelas 1 sudah mau naik kelas 6. Nanti dimarahin doyo nanti. Ada. Ya. Dibawa dulu sana. Gimana? Suruh kelas 1 belum lulus, udah mau kelas 2, kelas 3. Pertama-tama buka dulu pintu hati kalian. Gitu loh. Open minded dulu. Berwawasan terbuka dulu. Jangan kalau Ustadz bilang jangan baca Injil nanti sesat. Ya. Jangan gitu jadi orang. Ya. Itu adalah propaganda yang dilakukan supaya apa? Supaya kamu jangan baca Injil. Padahal ilmu itu, buku itu adalah jendela dunia. Buka buku, baca dulu. Baru kau bisa simpulkan. Kau belum buka, belum baca, sudah kau simpulkan. Ya. Percakapan tadi sebenarnya bukan sekadar dialog biasa. Ini adalah pembongkaran cara berpikir. Cara berpikir yang selama ini diterima begitu saja tanpa pernah benar-benar diuji secara logis. Di awal, kita langsung dihadapkan dengan dua klaim yang saling bertabrakan secara frontal. Di satu sisi, ada ancaman luar biasa berat. Meninggalkan 1 kali sholat digambarkan berkonsekuensi hukuman yang sangat panjang. Ini menunjukkan bahwa ibadah memiliki posisi yang krusial, bahkan menentukan nasib akhir seseorang. Namun, hanya beberapa detik setelah itu muncul klaim lain yang justru meruntuhkan standar tersebut. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang dijamin masuk surga, terlepas dari apapun perbuatannya, bahkan jika ia berzina atau mencuri. Di titik ini, logika mulai diuji. Kalau memang keselamatan bisa diamankan hanya dengan satu pernyataan, lalu apa fungsi ancaman terhadap dosa? Apakah itu hanya sekadar alat kontrol atau sekadar retorika untuk menakut-nakuti? Karena jika dua hal ini sama-sama benar, maka sistemnya tidak lagi konsisten.
Dan ketika sebuah sistem tidak konsisten, yang runtuh bukan hanya satu bagian, melainkan seluruh bangunan logikanya. Edis tidak sedang menyerang secara emosional, ia sedang menekan dengan pertanyaan rasional. Apakah agama ini benar-benar mendorong perubahan hidup, atau hanya memberikan ilusi keamanan spiritual? Masuk ke bagian berikutnya, kritik menjadi semakin dalam, menyentuh fenomena yang jarang disadari. Reduksi iman menjadi kunci jawaban. Konsep tentang pertanyaan di alam kubur, lengkap dengan jawaban yang harus dihafal, diperlakukan seolah-olah seperti ujian sekolah. Seakan-akan keselamatan bisa diraih dengan cara yang sama, seperti lulus ujian pilihan ganda. Hafal pertanyaan, hafal jawaban, selesai. Di sini kritiknya sangat tajam. Jika iman hanya soal hafalan, lalu di mana letak ketulusan? Jika keselamatan hanya soal jawaban verbal, lalu di mana nilai dari kehidupan itu sendiri? Lebih jauh lagi, Edis mempertanyakan sumber dari semua klaim ini. Siapa yang benar-benar bisa memastikan apa yang terjadi setelah kematian? Semua orang mati dan tidak ada yang kembali untuk memberikan laporan yang bisa diverifikasi secara objektif. Ini adalah titik kritis yang sering dihindari. Apakah kita percaya karena itu benar, atau karena kita diajarkan untuk tidak mempertanyakannya? Kemudian diskusi masuk ke isu yang lebih sensitif, otoritas tokoh. Edis membangun argumen kontras yang sangat tajam antara sosok yang diklaim mengetahui jalan menuju kehidupan kekal dengan fakta bahwa secara historis, sosok tersebut tetap berada dalam kematian seperti manusia lainnya. Pertanyaannya sederhana, tapi menghantam. Bagaimana seseorang bisa menuntun orang lain menuju kehidupan kekal jika ia sendiri tidak pernah menunjukkan bukti mengalahkan kematian? Ini bukan sekadar perbandingan teologis, ini adalah serangan langsung pada dasar epistemologi. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar? Karena berbicara tentang kehidupan setelah kematian tanpa bukti yang bisa diverifikasi, pada akhirnya hanya akan kembali pada satu hal, kepercayaan tanpa dasar yang kuat. Di sisi lain, Edis juga menyoroti kelemahan yang sangat mencolok dalam praktek keagamaan sehari-hari. Banyak orang mengaku beriman, tapi tidak benar-benar memahami apa yang mereka yakini. Bahkan untuk membaca teks dasar saja, ada yang tidak mampu. Ini bukan sekadar kekurangan individu, ini adalah cerminan dari sistem yang lebih besar, di mana orang didorong untuk percaya, tetapi tidak didorong untuk memahami. Lebih parah lagi, ada kecenderungan untuk melarang eksplorasi. Membaca sumber lain dianggap berbahaya. Bertanya dianggap ancaman. Padahal, jika sebuah kebenaran memang kokoh, ia tidak akan runtuh hanya karena dibandingkan. Justru penolakan terhadap perbandingan menunjukkan adanya ketakutan bahwa jika diuji, sesuatu itu mungkin tidak sekuat yang selama ini diyakini. Dan disinilah kritik Edis mencapai puncaknya. Apakah kita benar-benar hidup dalam kebenaran, atau hanya hidup dalam zona nyaman keyakinan yang tidak pernah diuji? Terakhir, Edis menyentuh aspek yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, kompleksitas praktik. Ketika agama menjadi terlalu ritualistik, terlalu teknis, dan terlalu penuh aturan detail, muncul pertanyaan mendasar. Apakah ini benar-benar membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan, atau justru membuatnya terjebak dalam rutinitas tanpa makna? Karena spiritualitas yang sejati seharusnya membebaskan, bukan membingungkan, bukan membebani dengan hal-hal yang kehilangan esensinya. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang menang dalam debat. Ini soal siapa yang berani jujur terhadap dirinya sendiri. Berani bertanya, berani meragukan, dan yang paling sulit, berani mengakui jika selama ini kita mungkin salah. Karena kebenaran tidak butuh dibela dengan emosi. Kebenaran hanya butuh satu hal, diuji dan tetap berdiri. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang agama mana yang benar, tapi tentang satu hal yang jauh lebih dalam. Apakah yang kita yakini hari ini benar-benar hasil pencarian, atau hanya warisan yang tidak pernah kita pertanyakan?